Jadi ini nanti untuk UTS materinya sampai sini ya, sampai pertemuan ini abstrak kelas dan interface ya. Jadi sebenarnya ini masih merupakan bagian dari inheritance yang kemarin ya. Jadi apa namanya isinya masih tentang pewarisan ya atau turunan ya, cuman semacam improvisasi begitu. Ada beberapa fitur tambahan dari inheritance yang kemarin belum dibahas. Oke. Question benar salah, wah ini skip aja ya. Silahkan dijawab sendiri nanti ya buat latihan. Biar nggak kelamaan. Oke, jadi hari ini ada dua topik utama ya, yaitu abstrak class ya dan interface ya. Yang pertama abstrak class, jadi abstrak class itu merupakan kelas biasa yang didefinisikan secara abstrak gitu. Nah, nanti buat apa? Nah, itu akan saya jelaskan. Oke, kalau interface itu sebenarnya apa ya? Semacam kayak template ya. Semacam kayak template. Jadi abstrak class ini juga sebenarnya template. Interface juga template. Nah, cuman bedanya apa sih gitu loh. Kok harus dipisah jadi dua macam gitu. Nah, itu nanti yang akan saya jelaskan. Nah, jadi kalau minggu lalu kan kita apa namanya? Materinya tentang inheritance ya atau pewarisan ya. Jadi sebuah kelas itu bisa punya anak ya, bisa punya turunan gitu. Dan si anak itu nanti akan mewarisi sebagian ya properti dari milik induknya ya. Pokoknya selama propertinya itu nggak private, dia akan diwariskan ke anaknya gitu. Bisa apa namanya? Atribut maupun metodenya ya, semua diwariskan. Gitu. Terus kemudian di kelas anak itu kalau misalnya ada metode di tempatnya induk ya, yang misalnya kurang pas gitu ya. Nah, kita bisa melakukan override ya atau ditimpa istilahnya ya, ditimpa gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya ada metode-metode yang kurang apa ya, sesuai ya, terus mau kita modifikasi ya itu bisa ya. Jadi namanya sama, parameternya sama ya, cuman isi code-nya beda. Gitu. Itulah yang disebut dengan override ya. Nah, kadang-kadang ya di satu sisi itu ada kondisi di mana eh, terdapat sebuah metode ya yang memang harus di-override gitu, harus di-override oleh si kelas anak ya, wajib di-override. Kalau kalau yang kemarin kan override itu sifatnya ya opsional ya, bisa ya bisa enggak. Nah, tapi ada kondisi di mana si anak itu dia harus harus ya atau wajib meng-override apa namanya metode. Nah, itulah yang apa fitur tambahan yang dimiliki oleh abstrak kelas ini ya. Jadi itu hanya bisa dilakukan oleh abstrak kelas. Kalau kelas biasa nggak bisa gitu. Jadi abstrak kelas itu adalah kelas yang tidak bisa diimplementasikan ya. Jadi tidak bisa diimplementasi ya karena dia berupa template ya. Jadi template dia secara wujud tetap sama ya kayak kelas biasa ya. Ada properti, ada metode dan lain sebagainya. Cuman dia nggak bisa diinstansiasi gitu. Kemudian yang namanya abstrak class itu dia bisa memiliki abstrak method ya. Di dalamnya tuh punya abstrak method yaitu metode yang nggak ada isinya ya. Jadi cuman definisi parameter sama kembalian sama namanya aja. Gitu. Nah, abstrak method itulah yang harus di-override oleh si anak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kelas yang kita punya banyak kelas ya kondisinya ya. Kita punya banyak kelas yang sejenis ya, tapi kelas-kelas itu punya kemiripan. Nah, itu kita bikin aja template-nya. Gitu, ya dengan cara, ini, bikin abstrak kelas. Kenapa nggak dibikin kelas biasa? Nah, kalau dibikin jadi kelas biasa, itu kelasnya nanti bisa diinstansiasi, ya. Kalau abstrak kelas itu nggak bisa, jadi aturannya tuh template itu nggak boleh diinstansiasi, ya. Jadi kalau ada kondisi seperti itu, ya, di mana yang namanya template itu nggak boleh langsung dipakai, jadi yang dipakai itu harus si anaknya, ya bikinlah sebagai abstrak kelas. Gitu, ini formatnya ya. Sebenarnya bedanya cuman ini, apa namanya, ada tambahan kata abstrak di depannya. Ya, public, abstrak, kelas, bla bla bla. Seperti itu. Kemudian yang namanya kelas abstrak itu harus memiliki minimal satu metode abstrak ya. Sebenarnya kalau nggak ada sama sekali juga bisa-bisa aja sih dibikin abstrak kelas, cuman nggak ada gunanya ya. Ngapain harus kita bikin jadi abstrak kelas? Ya kalau dia nggak punya abstrak method ya. Padahal kan tujuannya kita bikin kelas itu jadi abstrak tuh supaya kita bisa bikin yang namanya abstrak method. Ya. Jadi kalau kita nggak bikin abstrak method sama sekali ya nggak usah dibikin abstrak kelas. Ya. Buat apa? Gitu.
Kemudian jadi abstrak class itu dia bisa punya, banyak abstrak method ya. Jadi nggak cuma satu doang, bisa banyak ya, atau bisa juga nggak punya sama sekali ya. Terus kemudian dia juga punya kemampuan seperti kelas pada umumnya ya, bisa punya static method, static field, variabel dan lain sebagainya. Cuman ini ya perbedaannya, ini tidak dapat langsung diinstansiasi gitu. Oke, mungkin saya langsung demokan ya, saya bikin contoh kayak kemarin aja ya, biar gampang. Saya bikin kelas mahasiswa, public kelas mahasiswa, ya. Kemarin tuh mahasiswa punya ini ya, NIM, nama, sama ini lupa tipenya ya, protected double IPK ya, 3 ini. Ini mahasiswa secara generik ya. Kemudian kemarin tuh apa sih contohnya? Mahasiswa informatika kalau nggak salah ya. Mahasiswa informatika, dia turunan dari mahasiswa. Nah, kayak gini ya. Kemudian saya kasih tambahan skor EDAS itu ya. EDAS-nya satu aja lah ya, cuma buat contoh. Oke, mahasiswa informatika.java. Oke, ini udah. Terus satu lagi anu ya, kedokteran kalau nggak salah ya, public class mahasiswa kedokteran extend mahasiswa seperti ini. Dia itu tambahannya anu ya, ini tadi apa ya? Ini protected private aja. Ini juga private karena dari sini kan nggak diturunkan lagi ya. Jadi terakhir ya cuma mahasiswa kedokteran ini private koas ya kemarin ya, boolean koas ya, is koas. Apakah sudah koas? Ya, true or false nilainya. Oke, mahasiswa kedokteran Java. Sip. Oke, ini ya. Jadi ada 3 kelas. Jadi ada kelas mahasiswa, kelas mahasiswa informatika, sama mahasiswa kedokteran. Ya. Kemudian di sini saya bikin konstruktornya ya. Dia nerima parameter name, nama, sama IPK. Oke, salah ketik. Sip. Kemudian ini public mahasiswa informatika ya. Dia parameternya sama seperti ini. Cuman ada tambahannya, dia harus nerima itu ya, skor EDAS. Skor EDAS. Jangan lupa kalau di induknya ada apa namanya? Konstruktor yang seperti ini, yang ada parameternya, maka di turunan dia harus manggil ya dengan cara super ya. Ini nama IPK. Terus ini skor EDAS-nya saya set ini skor EDAS sama dengan skor EDAS ini. Oke. Kemudian yang terakhir mahasiswa kedokteran ya, saya bikin konstruktornya. Parameternya ini juga sama ya. Cuman terakhir yang ditambahin adalah boolean is koas ya. Seperti ini. Terus ini super, NIM, nama, IPK, lalu this is koas sama dengan is koas. Oke. Nah, sampai sini sudah ya. Ada 3 kelas ya. Jadi yang induknya itu adalah mahasiswa, dia punya turunan 2 ya. Mahasiswa informatika sama mahasiswa kedokteran. Bedanya mahasiswa informatika dia punya parameter skor EDAS yang berbeda ya. Kedokteran itu punya koas ya. Dan kalau mau bikin mahasiswa yang lain ya, setiap mahasiswa itu pasti punya anu ya, keunikan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau kita ambil apa ya, persamaannya di antara semuanya itu ya semuanya sama-sama punya NIM, nama, IPK. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini ya, kelas mahasiswa ini harusnya yang kita jadikan sebagai template ya. Gitu. Jadi nanti ini akan kita buat sebagai abstrak kelas gitu. Karena gini, yang namanya apa namanya? Mahasiswa ya, kuliah gitu ya.
itu kan nggak mungkin dia tidak ikut prodi manapun kan nggak mungkin ya, pasti dia tergabung dalam salah satu prodi, gitu. Jadi nggak ada yang namanya mahasiswa doang, ya. Nah, mahasiswa doang ini namanya makanya, kita sebutnya sebagai ini ya, template, ya, dan itu akan kita definisikan sebagai abstrak gitu loh. Karena kan nggak ada mahasiswa doang yang cuma punya NIM, nama, IPK, ya. Ini prodinya mana kan, harus ada, gitu, ya. Nah, kalau ini informatika jelas ya, ini informatika, kedokteran, nanti mungkin mau nambahin mahasiswa biologi, mahasiswa ekonomi, ya, pasti ada bedanya sendiri-sendiri, ya, gitu. Karena tiap prodi kan nggak mungkin isinya sama persis ya, pasti ada yang membedakan, gitu. Tapi ya ini, semuanya itu sama-sama mahasiswa. Nah, dan gini, kemarin kalau kita, kalian masih ingat ya, di sini saya bikin satu metode ya, namanya info ya. Info itu isinya nyetak ini, aduh, info itu isinya kan nyetak propertinya kan, sistem out print ln, gitu. Eh, saya langsung aja ini nim, ya, strip namanya, ya, terus saya gabung IPK-nya. Nah seperti ini, ya, gitu. Nah cuman kan problemnya itu kan ini, anu ya, di mahasiswa informatika kan pasti ada parameter tambahan, ya. Kedokteran juga ada parameter tambahan. Berarti kan mau nggak mau kan kita harus mengoverride ini kan, info ini kan. Di sini harus kita tambahin, ya. Info di sini itu ini skor EDAS ya. Nama, oh ini kok IPK begini sih. Ini begini. NIM, strip nama, strip IPK, strip kok underscore, strip skor EDAS. Ini salah juga tadi. Ya, saya ganti, cuman saya hapus ininya. Kemudian yang ini juga dia override ya. Ini nama ini is coas ya. Coasnya nanti true false gitu. Oke, nah dari sini kelihatan ya. Jadi polanya itu adalah setiap mahasiswa ya, mahasiswa informatika dia punya ini ya, metode info sendiri. Jadi dia harus mengoverride kan. Karena kita nggak bisa pakai info yang ada di Indo, karena kan di sini cuma sekedar ini nama IPK. Padahal mahasiswa informatika punya tambahan skor EDAS. Kemudian kalau mahasiswa kedokteran dia punya tambahan koas, ya, gitu. Jadi setiap prodi itu pasti ada keunikannya sendiri-sendiri, ya pasti ada parameter tambahan. Nah kalau ada kasus seperti ini, ya sebaiknya itu ini tadi ya, mahasiswa ini kita bikin abstrak aja. Jadi ini public abstrak kelas. Nah caranya bikin seperti ini. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, yang namanya abstrak class kan sebenarnya punya abstrak method. Nah, yang kita bikin abstrak method yang ini. Karena kan metode ini sebenarnya nggak kepake ya. Metode info ini kan akhirnya kan cuma bakal di-override doang. Ya, di sini di-override, di sini juga di-override, ya. Artinya metode info yang original ini nggak terpakai, ya. Tapi meskipun dia nggak terpakai, yang namanya mahasiswa itu wajib mengimplementasikan ini, wajib punya metode info, ya. Tapi nggak didefinisikan di sini, didefinisikannya di turunannya. Nah, itulah kenapa metodenya ini harus kita bikin sebagai abstrak. Ya, caranya ya hapus aja isinya, ya. Kemudian kita tinggal tambahin ini ya abstrak di depan seperti ini. Public abstract void info. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya siapapun yang mengextend kelas mahasiswa itu wajib mengoverride ini, ya. Jadi mahasiswa informatika wajib punya ini public void info, kedokteran juga wajib punya. Gitu. Nah, sekarang kita coba ya public class main ya, public static void main string argumen ya. Nah, saya bikin satu mahasiswa informatika M1 new mahasiswa informatika ya. Tadi nim dulu ya. Ini saya simpan dulu aja. main.java. Oke, ini saya tulis ke bawah biar gampang bacanya. Nim-nya 11000001. Ini 2 aja deh. Kemudian namanya Christian, IPK-nya misalnya 3,5, terus skor EDAS-nya 90.
Oke, ini mahasiswa yang pertama. Mahasiswa yang kedua, mahasiswa kedokteran. Saya ganti. Ini 02, namanya Adi. PK-nya 39. Ini koasnya ya, true. Oke. Ini namanya M2. Kemudian berikutnya adalah kita akan coba cetak ya, m1.info, m2.info ya. Ini tadi sudah saya bikin abstrak ya, abstrak kelas, ini juga abstrak. Ya. Kemudian saya jalankan. Nah, keluar ya ini ya. Hasilnya mahasiswa yang pertama Christian, IPK-nya 3,5, skor EDASI 90, mahasiswa yang kedua namanya Adi, IPK-nya 39, nilainya true. Gitu. Ya, dengan kondisi si mahasiswa ini abstrak ya. Nah, sebenarnya kalau di sini ya, abstraknya ini saya hapus ya. Infonya di sini juga saya hapus ya. Jadi ini jadi kelas biasa tanpa metode info. Ya, ini saya run juga hasilnya sama ya. Outputnya sama aja, nggak ada bedanya. Gitu. Apa ini? Metode info, oh, tag-nya ya. Tag-nya harus saya hapus karena tag-nya override. Padahal kita tidak mengoverride apapun. Kita cuma bikin aja tadi. Oke, saya hapus. Saya run lagi. Nah, outputnya sama ya. Jadi ketika abstraknya saya hilangin, ya hasilnya sama. Nah, cuman masalahnya kalau abstraknya kita hilangin kan berarti dia nggak bisa punya abstrak method. Nah, kalau dia nggak punya abstrak method, berarti kan dia nggak wajib ini, tidak wajib mengoverride metode info. Ya, ini metode infonya saya hapus, nggak masalah. Ya, ketika di jalan ini nggak usah saya panggil ya, M1. Yang saya panggil M2 info. Ya. M2 info saya panggil, ya bisa. Ya. Kalau M1 info dipanggil ya nggak bisa ya, karena dia nggak punya metode info. Ya, gitu. Itu kalau misalnya abstraknya saya hilangin, dia nggak harus mengoverride ya. Tapi kalau ini abstraknya tetap saya tambahin kayak tadi, ya ada abstraknya. Dan di sini dia nggak mengoverride ya. Dia kan turunan dari mahasiswa, ya mahasiswa itu yang abstrak, ada abstrak metodenya. Tapi di sini kita nggak mengoverride, nah itu akan terjadi error ya. Ini ketika saya run, harusnya sih pas dikompil, apa ya? Oh ini. Ini saya sorry. Harusnya di sini sih udah error ya. Oh. Nah ini ketika di run itu error ya, unresolved compilation problem ya. Mahasiswa informatika itu harus mengimplementasikan abstrak method bernama ini, mahasiswa.info ya, wajib diimplementasikan. Gitu ya. Jadi ketika kita bikin abstrak, hasilnya seperti ini ya, errornya ya. Ketika dipanggil ya, ketika dipanggil ini errornya ini lagi ya, must implement inherited abstract method. Tapi kalau misalnya abstraknya saya hilangin ya, dan saya tetap coba panggil, harusnya kata-katanya beda ya. Cannot find symbol kayak kalau nggak salah. Nah, method info is undefined. Kan beda nih kata-katanya ya. Masuk informatika masih implement. Ya. Gitu, ini seingat saya ya, kalau misalnya apa namanya di sini ya, di mahasiswa informatika kan dia kan turunan dari ini kelas mahasiswa ya kan, di kelas mahasiswa ada abstrak method namanya info, tapi di sini dia nggak mau operate. Nah, harusnya kelas ini tuh ada errornya ya, itu kalau pakai Eclipse atau NetBeans itu langsung terbaca meskipun kita belum run ya, baru diketik kayak gini aja udah langsung error duluan ya, udah ada errornya. Nanti kalau diarahin errornya ya kita cek itu ada tulisannya langsung harus mengimplementasikan abstrak method yang ada di induk gitu. Tapi kalau di VS Code nih
errornya nggak kebaca ya, nggak kebaca langsung gitu, ya harus dijalankan dulu, ya harus dipanggil dulu baru kelihatan ya. Mestinya enggak ya, harusnya sih, sebelum dijalanin juga udah kelihatan, gitu. Nanti coba aja kalau kalian pakai Eclipse atau NetBeans harusnya seperti itu, ya, gitu. Itu tentang ini ya, abstrak metode saya balikin. Nah, ya sekarang sudah mengoverride. Oke. Kemudian, nah kalau ini saya hapus ya, untuk membuktikan kalau abstrak method nggak punya, abstrak kelas nggak punya abstrak method, bisa nggak sih? Bisa-bisa aja ya, tetap jalan, ya. Cuman jadinya dia nggak wajib mengoverride apapun, ya. Di sini dia nggak wajib mengoverride. Jadi kalau pengen wajib ya tambahinlah ini, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin tentang abstrak kelas? Ini ya caranya bikin tadi sudah saya demokan, ya tinggal nambahin kata abstrak, kemudian di sini nama metodenya public abstrak bla bla bla. Bisa abstrak integer, bisa abstrak string, ya nggak harus void ya, gitu. Kembaliannya bebas. Tapi sebelum kembaliannya disebutin, tambahin kata abstrak, gitu. Oh ya sama ini ya, untuk membuktikan ya, ini kan mahasiswa informatika, mahasiswa kedokteran. Nah sekarang kalau saya bikin mahasiswa baru, ya mahasiswa biasa, ini bisa nggak ya? Yuk mahasiswa, ya ini cuman saya bikin objek baru aja, saya run gitu. Nah error ya, jadi kelas mahasiswa itu tidak bisa diinstansiasi, ya gitu. Tidak bisa kita bikin objeknya langsung dari kelas mahasiswa, nggak bisa. Ya, yang bisa dibikin ya turunannya, ya, yaitu informatika dan kedokteran, gitu. Ya, karena ini tadi ya aturannya ya, yang namanya abstrak kelas itu tidak boleh dibikin objeknya, ya, atau tidak bisa diinstansiasi, gitu. Oke, ini saya hapus. Kemudian, nah ini ya, kalau kegunaannya dari abstrak kelas itu ya tadi ya, mewajibkan si turunan itu untuk mengoverride beberapa metode yang kita tentukan, ya. Gitu. Jadi mengharuskan kelas turunan itu mengoverride metode. Itu sebenarnya tujuan utamanya itu, ya. Kalau kita nggak bertujuan untuk supaya turunannya mengoverride sesuatu, ya nggak usah dibikin abstrak, ya. Ngapain? Gitu. Paling ya cuman itu ya, kelasnya nggak bisa diinstansiasi, tapi kan sebenarnya diinstansiasi juga nggak masalah, ya kan, seharusnya. Kalau nggak punya abstrak method. Tapi kalau punya abstrak method ya emang di logika jelas nggak bisa ya. Ini kalau misalnya ini kelas ini bisa diinstansiasi, kemudian ketika saya panggil metode info, nah apa yang akan dilakukan? Nah, kan nggak ngerti kan. Makanya harusnya memang kalau abstrak kelas tidak boleh diinstansiasi, gitu. Kecuali ya ini tadi ya abstrak metodenya hilang, ya nggak ada alasan untuk tidak bisa diinstansiasi, gitu. Kemudian itu kegunaan yang pertama ya, supaya mewajibkan kelas turunan bisa apa namanya, harus mengoverride metode tertentu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk keperluan polimorfisme. Nah, ini akan dibahas setelah TTS, ya, gitu. Jadi ini yang akan dibahas setelah TTS, tapi mungkin saya kasih clue sedikit, intinya polimorfisme itu adalah, kayaknya minggu lalu saya sudah pernah demokan ya. Jadi di bagian kiri, ya, untuk inisialisasi kelasnya itu pakai yang abstrak kelasnya, yaitu mahasiswa. Di sini juga sama, ya, pakai mahasiswa. Tapi untuk yang di kanan, yang ini mahasiswa informatika, sedangkan yang di kanan sini adalah mahasiswa kedokteran. Ya, seperti itu. Kemudian ini saya run. Nah, jalan kan? Oh, beda tipe loh. Yang kiri mahasiswa, yang kanan mahasiswa kedokteran. Ini juga sama. Ini kiri mahasiswa, ini mahasiswa informatika. Tapi ketika di run, tetap jalan. Ya. Nah, ini namanya polimorfisme itu seperti itu. Cuman detailnya itu nanti ya, setelah UTS. Ya. Kita pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Biar nggak pusing. Ya. Kemudian apa lagi nih? Oh, ini habis ini demonya ya. Oke, sampai sini ada mau ditanyain dulu nggak? Demonya kan saya beda nih. Kalau saya ngikutin ini nggak selesai soalnya, panjang sekali. Ya. Nanti mungkin untuk praktikumnya, karena kan langsung fokusnya ke praktek aja.
gitu. Tadi rekening ini segi 4 ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Public abstrak kelas segi 4. Abstrak luas, abstrak keliling. Nah, ini karena segi 4 tuh ternyata kan macamnya banyak ya ini ya. Segi 4 tuh nggak hanya persegi gitu ya, tapi bisa ini ya, apa namanya, trapesium, jajar genjang ini ya. Jajar genjang bisa, trapesium juga harusnya bisa, kan titiknya 4 kan, tetepan. Ini belah ketupat, kemudian ini bujur sangkar. Nah, ini kan masing-masing caranya ngitung keliling sama luasnya kan berbeda, ya kan? Beda caranya, ya. Tapi sebenarnya empat-empatnya ini disusun dari 4 titik ya. Jadi sebenarnya sama ya. Namanya segi 4 karena titiknya ada 4. Cuman caranya ngitung luas sama keliling kan beda-beda. Nah, itulah kenapa di sini mana tadi? Titiknya 4 ya, seperti biasa. Tapi untuk perhitungan luas dan keliling itu dibikin abstrak. Ya, kenapa dibikin abstrak ya? Karena memang yang namanya bangun datar itu pasti ada perhitungan luas dan pasti ada keliling ya. Cuman rumusnya belum tahu, tergantung jenisnya. Nah, itulah kenapa di sini harus diwajibkan ya, diwajibkan untuk di-override. Tapi caranya nanti terserah gitu. Kalau persegi panjang sama apa namanya, jejar genjang tentunya caranya beda ya. Itu. Nah, itu nanti apa namanya, untuk perhitungannya diimplementasikan sendiri-sendiri gitu. Nih kalau persegi ya, itu kelilingnya ya persegi kan sisinya sama ya. Jadi panjang satu sisi kali 4 selesai ya. Itu. Terus kemudian kalau belah ketupat itu kan sebenarnya anu ya, ini sisi miring semua ya. Jadi harus dihitung satu-satu. Dari A ke B, B, C, C, D, D, A ya untuk kelilingnya. Ya dan seterusnya ya. Yang dibahas cuma 2 itu. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ada 5 kelas ya. Nah, di sini sudah jelas ya, yang kita bikin abstrak kelas adalah kelas superhero ya. Kalau yang ini adalah implementasinya masing-masing ya. Nah, yang menarik adalah superhero itu kan dia punya abstrak method ya. Abstrak method yang namanya misalnya apa ya? Super power gitu ya, maksudnya kekuatannya itu apa gitu. Kalau Iron Man itu misalnya kemampuannya bisa terbang katakanlah. Ya. Kalau Hulk itu misalnya apa namanya? Jadi besar itu ya badannya ya. Kalau Batman itu kemampuan supernya apa ya? Batman tuh kayaknya nggak punya ya. Iron Man juga nggak punya sih. Dua-duanya modal itu ya, modal teknologi. Tapi nggak apa-apa. Batman tuh misalnya anu ya. Kalau di filmnya kan dia pandai menyelinap gitu ya. Istilahnya bahasa Inggrisnya apa ya? Stealth ya. Stealth. Kalau Thor ya dia bisa manggil petir. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi di abstrak kelas superhero itu ditambahin ada abstrak method misalnya namanya super power gitu untuk munculin kekuatan supernya pasti masing-masing. Karena pasti punya ya, pasti ada spesialisasinya gitu. Kalau ada orang biasa gitu, ya nggak bisa disebut superhero ya, nggak laku ya, nggak menarik soalnya. Gitu. Pasti ada yang spesial dari situ meskipun ya ini kayak Batman itu kan juga sebenarnya orang biasa ya, tapi kan dia punya alat-alat canggih jadi menarik kan kayak gitu. Oke. Kemudian, nah sebelum masuk sini, nggak ada yang ditanyain? Nggak ada. Oke, lanjut aja ya. Tadi abstrak kelas sudah ya. Nah sekarang yang subtopik kedua adalah interface. Ya, interface itu juga sebenarnya template ya, semacam abstrak kelas. Bedanya apa? Bedanya kalau interface itu merupakan sebuah kelas ya, yang isinya tuh hanya abstrak method saja. Ya, kalau kalau abstrak kelas tadi kan apa namanya sebuah kelas yang bisa memiliki abstrak method, ya kan? Kalau interface itu adalah sebuah kelas yang hanya memiliki abstrak method. Tahu bedanya ya? Jadi interface nggak bisa punya metode biasa, ya. Justru interface hanya bisa punya abstrak method, gitu. Nah ini perbandingannya ya. Kalau interface itu semua metodenya itu harus tipenya public pertama, dan yang kedua harus abstrak, nggak bisa yang lain.
Kalau abstrak class kan dia opsional ya, abstrak metodnya. Ya, artinya punya metode biasa juga bisa. Kemudian interface itu dia nggak bisa punya properti ya. Kalau punya properti dia harus berupa konstanta. Ya, itu yang berikutnya. Sementara kalau abstrak class bisa punya konstanta, bisa enggak, bisa yang biasa, ya variabel biasa. Ya, intinya sama kayak kelas pada umumnya. Terus kemudian yang ini sama ya, karena interface maupun abstrak class itu sama-sama template ya, dua-duanya nggak bisa dipakai ya, nggak bisa diinstansiasi. Nah kemudian keywordnya berbeda ya, ini ya keywordnya itu berbeda. Kalau interface itu implement ya, kalau abstrak class kan makanya extends ya. Terus kemudian ini ya ini kalau relasinya di kelas diagram ya, interface keturunannya itu namanya realisasi. Kalau abstrak kelas keturunannya itu namanya generalisasi ya. Kalau ini masalah bahasa di kelas diagram ya, nggak terlalu saya pusingin kalau yang ini. Kemudian, nah ini yang ya, yang sempat saya bahas minggu lalu, yang namanya kelas itu kan dia hanya bisa punya satu induk ya. Jadi di sini kelas mahasiswa itu kan hanya bisa kelas mahasiswa informatika hanya bisa punya satu induk kan, extend ke satu induk doang. Kalau mau banyak gimana caranya? Nah, kalau mau banyak itu bisa pakai interface. Ya, interface itu dia bisa multiple in implements ya, multiple inheritance. Ya. Itu keunggulannya. Seperti itu. Jadi interface itu sebenarnya kalau interface ini hanya murni, benar-benar murni template ya. Cara pembuatannya ini aja. Ini mahasiswanya ini saya ganti aja ya. Ini saya bikin jadi interface ya. Caranya adalah ini interface. Jadi pas deklarasi itu bukan kelas ya, bukan public class mahasiswa, tapi public interface ya, kelasnya hilang gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang namanya interface dia nggak bisa punya atribut, jadi ini harus saya hapus ya. Interface nggak bisa punya konstruktor ya, jadi ini saya hapus. Nah, jadi metodenya hanya ini aja, abstract void info, selesai gitu. Inilah interface ya. Kemudian yang namanya interface itu bisa lebih dari satu ya. Jadi saya bisa aja bikin yang kedua public class ya, public interface. Yang namanya mahasiswa itu selain mahasiswa informatika selain ini misalnya interface ini ya, part timer ya. Jadi mahasiswa itu kan bisa ambil ini ya, kerja sambilan ya di kampus gitu, volunteer istilahnya ya, atau part timer ya. Part timer Java. Nah yang namanya part timer itu harus tahu ya dia kerja part time-nya di mana. Oh ya, untuk ini interface itu nggak perlu dikasih abstrak ya, langsung gini aja nggak apa-apa. Ya, khusus interface karena kan sudah pasti ini abstrak method. Gitu loh. Interface itu hanya bisa berisi abstrak method, jadi nggak perlu dideklarasikan abstrak. Ya. Langsung aja public void apa, terus ini public void bekerja gitu misalnya ya. Gitu. Nah kemudian di sini ya di kelas mahasiswa ini kalau dia turunan dari interface itu bukan extend pakainya, tapi implements mahasiswa, dan kebetulan dia juga part timer ya. Nah kalau aturannya sama ya, turunannya wajib mengimplementasikan metode yang ada di sini. Di sini ada metode info ya, sudah diimplementasikan. Kemudian di sini ada di part timer ada metode bekerja. Nah ini harus diimplementasikan juga di sini. Misalnya bekerja di lab komputer karena masih informatika ya, gitu, seperti itu. Nah kemudian apalagi ya, karena sekarang kan ada perubahan ya, mahasiswa ini bukan lagi abstrak class tapi interface, dia nggak punya konstruktor dan nggak punya properti. Artinya di sini propertinya untuk NIM nama IPK nggak punya jadinya kan, karena di induknya nggak ada yang punya, jadi kita harus bikin lagi di sini ya.
private string name nama ya, private double, atau gini aja deh. Saya bikin ini aja, tadi kok saya hapus ya, harusnya saya copy dulu deh. Nah, ini saya copy. Kemudian saya bikin abstrak kelas ya. Cuma namanya bukan mahasiswa, tapi apa ya? Untuk ini loh, nampung nim nama IPK-nya. Saya kasih nama apa ya? Mahasiswa template gitu aja ya. Template. Ini juga mahasiswa template. Nah, supaya ini saya nggak perlu bikin ini tadi propertinya satu-satu. Nah, jadi sekarang kita punya ini ya, ada beberapa kelas ya. Jadi yang pertama itu saya punya mahasiswa template ya. Kemudian ini kelas ya, abstrak kelas. Yang kedua saya punya interface mahasiswa, yang ketiga saya punya interface part-timer ya. Nah, berikutnya ketika saya bikin kelas mahasiswa informatika ya, saya harus mengextend ke mahasiswa template ya. Jadi dia harus extend mahasiswa template, kemudian dia harus mengimplement ini mahasiswa ya, implement mahasiswa ya, ini saya enter aja. Sama ini kebetulan misalnya seluruh mahasiswa informatika itu wajib ngambil part-time di lab, ya udah koma part-timer. Nah, gini caranya mendeklarasikan kelasnya ya, jadi panjang ya. Jadi public kelas mahasiswa informatika, extend mahasiswa template, implement mahasiswa, koma part-timer. Wah, ini jadi panjang sekali. Itu kalau mau pakai semuanya ya. Jadi di sini saya tambahin berarti extend mahasiswa template. Nah, seperti ini ya. Kemudian di kedokteran ini dia extend mahasiswa template dan implements ini aja, implements mahasiswa doang ya, part-timernya enggak. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kalau sudah ini saya jalanin dari sisi pemanggilan nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Cuman di baliknya itu sebenarnya mahasiswa informatika itu disusun dari 3 kelas ya, mahasiswa template, terus interface mahasiswa sama interface part-timer. Sedangkan yang mahasiswa kedokteran itu disusun dari mahasiswa template sama interface mahasiswa doang ya. Gitu. Saya jalankan. Nah, output-nya sama sih, nggak ada bedanya. Cuman di belakangnya berbeda ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya ya, yaitu perbedaannya kalau di abstrak class bisa punya properti, bisa punya konstruktor ya. Dan harusnya minimal ada satu abstrak method, cuman saya nggak bikin. Abstrak metodenya saya kasih di sini, interface mahasiswa ya. Gitu. Kemudian ini part-timer juga interface ya, isinya metode bekerja. Gitu. Terus ya ini manggilnya seperti ini. Nah, ini. Itulah interface ya. Ada yang mau ditanya dulu sampai di sini? Jadi kalau dari tujuan, ya sebenarnya tujuannya mirip, sama-sama untuk bikin template ya. Cuman kalau yang abstrak kelas itu kita masih bisa bikin konstruktor, masih bisa bikin metode biasa, ya sama seperti pada kelas pada umumnya. Ya. Cuman bedanya dia nggak bisa diinstansiasi. Sedangkan kalau interface itu murni template ya, 100% template tanpa campuran apapun. Ya. Dan hanya bisa berisi rincian abstrak method aja. Ya. Gitu. Nah, seolah-olah ini ya, kayak sekilas tuh kayak nggak ada gunanya ya kalau kita bikin interface ini ya. Interface mahasiswa punya metode info, interface part-timer punya metode bekerja. Lah sebenarnya kan ini aslinya ya. Kalau bagian implements ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Kemudian ini di bagian sini juga ini saya hapus ya. Kemudian ini saya run ya. Tetap jalan ya harusnya ya.
nggak ngefek gitu, jadi kayak pakai interface tuh. Loh, tetap jalan kan? Seolah-olah kan nggak ngefek, ya kan? Kalau saya hapus, ya terus ngapain bikin susah-susah bikin interface? Oh, kalau dihapus implementasinya nyatanya tetap bisa jalan kok, output-nya juga sama. Itu memang betul, ya. Nah, kalau sekilas ya, sampai di sini itu sepertinya tidak ada gunanya ya. Nah, nanti baru akan kelihatan gunanya tuh nanti kalau sudah masuk ke materi yang polimorfisme, ya. Karena kalau pakai polimorfisme itu eh, ada kondisi di mana kita harus membaca, baik mahasiswa informatika maupun mahasiswa kedokteran itu harus kita baca sebagai mahasiswa. Gitu. Ada juga kalanya mungkin mahasiswa informatika dan mahasiswa kedokteran itu harus kita baca sebagai part-timer. Nah, itu. Jadi kita harus membacanya sebagai apa sih? Sebagai mahasiswa atau sebagai part-timer. Nah, itu kan yang disebut polimorfisme kan konsepnya sebenarnya itu ya. Poli itu kan banyak, morfis itu bentuk. Gitu. Jadi mahasiswa itu bisa disebut mahasiswa informatika ini bisa disebut mahasiswa, bisa disebut sebagai part-timer juga, ya. Disebut sebagai manusia juga bisa ya. Kalau mau bikin interface manusia itu ya bisa makan, bisa tidur, bisa apa namanya berlari, bisa ngapain, belajar dan seterusnya ya. Gitu. Pokoknya kalau sekarang diterima dulu aja ya. Meskipun mungkin ini ngapain sih? Ngomong kalau dihapus ya dijalanin tetap jalan gitu kan. Ngapain? Nah, pokoknya itu ya intinya adalah interface itu template ya. Intinya begitu. Nanti setelah UTS mungkin baru kelihatan ya. Oh, ternyata itu toh fungsinya. Kenapa kok harus dibikin interface? Gitu. Kalau di modul ini ada juga sih contohnya, cuman anu ya, kalau nggak salah buat API ya. Apa interface? Pertama dia bisa multiple inheritance, oke lah. Tapi itu kan cuma akal-akalan sebenarnya. Kemudian, nah ini kegunaan dari interface ya. Ini untuk implementasi untuk database ya, JDBC ya. J itu Java, database, C-nya connectivity ya, atau connection antara itulah. Oke, jadi di sini fungsinya interface itu adalah salah satunya gini. Jadi ketika kita mengimplementasikan database, kan kita harus bikin itu ya, masukin username sama passwordnya. Setiap orang kan username sama passwordnya beda-beda. Jadi nggak bisa langsung diimplementasikan secara statis gitu loh. Makanya dibikinnya bentuk interface gitu. Supaya nanti diimplementasikan sendiri-sendiri tergantung yang pakai. Gitu. Ini contoh kalau di sini. Cuman kayaknya masih agak abstrak ya. Nanti mungkin pas ya itu, pas polimorfisme baru kelihatan itu loh. Oh, ini buat apa sih? Gitu. Ini contohnya yang lain ya. Di sini ada interface engine, trackable sama vehicle ya. Mobil itu dia mengimplementasi tiga-tiganya jadinya seperti ini ya. Car, implements vehicle, engine sama trackable. Kemudian ada metode-metode yang harus diimplementasikan. Yang empat metode pertama ini dari interface vehicle, yang satu ini dari interface apa namanya trackable, yang dua ini dari interface engine. Ya. Kemudian contoh lain, nah, ini juga game ya ini ya, dia agak abstrak sih. Oh, sudah habis. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini? Sudah habis ternyata. Nanti untuk demonya lebih detailnya di kelas praktikum ya. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kelasnya saya tutup? Nggak ada? Aman ya? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kelasnya teori sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu nanti di kelas praktikum. Oke, thank you semuanya.